Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, ini topik yang sangat menarik banget ya untuk dibahas di akhir pekan. Jadi selamat hari Sabtu dulu lah buat teman-teman yang langsung tonton ketika video ini rilis ya. Happy weekend dan semoga weekendnya ada artinya gitu ya. Kalau misalkan weekendnya gabut, ya bisa kali ya sambil tonton video-video dari channel Tukang Tracing yang lainnya. Oke, untuk videoku kali ini sesuai dengan judul, aku akan membahas hal yang sedikit sensitif lah ya, lebih sensitif lebih dari cewek yang lagi PMS gitu. Yaitu tentang mengenai membahas sebuah harga. Terkadang memang aku juga masalah harga ini ya bisa dibilang sangat sensitif juga ya, dan kebanyakan itu orang-orang yang baru terjun di industri desain grafis atau ilustrasi itu dia bingung untuk menentukan harga desain. Nah, karena hal itu makanya banyak kreator-kreator di luar sana dia membahas mengenai harga desain, karena termasuk ada dari channelku juga ya mengenai harga desain ini. Jadi ya memang hal yang sangat menarik untuk dibahas. Oke, tanpa harus banyak basa-basi, kita langsung aja ke inti videonya. Untuk video kali ini aku tidak akan membahas tentang desain karena aku akan fokus tentang membahas yang namanya cara menentukan harga. Oke ya, jadi kita bisa fokus. Yang pertama teman-teman siapkan adalah Excel, biar kita tidak pakai kalkulator. Kalau misalkan yang nonton videonya pakai HP ya bisa sambil hitung-hitung secara manual aja, nggak apa-apa, atau pakai kalkulator dan lain sebagainya, bebas. Yang penting aku pengen tahu teman-teman nanti apa ya, ada untuk menghitungnya gitu loh. Oke. Jadi seperti ini ya. Sebetulnya untuk menentukan harga itu banyak faktor ya. Jadi aku bisa sebutkan minimalnya 4 untuk faktor ini. Jadi yang pertama itu siapa ya, indikatornya siapa, kemudian kapan ya kan, kemudian di mana, kemudian berapa, kemudian siapa lagi. Nah, yang siapa yang pertama ini adalah siapalah klien kita. Nah, itu faktor menentukan harga juga. Kemudian di mana, ini di mana adalah posisi kliennya atau dari buyernya kita. Kemudian kapan ini adalah waktu kita menjual gambar tersebut atau menawarkan jasa tersebut. Apakah kita lagi butuh uang atau si klien yang lagi butuh gambar. Nanti dua hal itu kaitan yang berbeda gitu ya. Terus yang keempat itu ada berapa. Nah, berapa ini adalah jumlahnya, jumlah desain yang dipesan dan lain sebagainya, itu nanti menentukan harga juga. Kemudian siapa lagi, nah yang poin 5, siapa lagi ini adalah siapa kita. Nah, siapa kita itu dalam artian apakah masih namanya baru mulai, ataukah sudah studio, ataukah masih single factor, ataukah baru 3 bulan terjun desain grafis, atau sudah 2 tahun atau 3 tahun, ya itu pasti mempengaruhi harga. Tapi ketika kita melihat 5 hal ini, itu sangat kompleks banget dan susah untuk dihitungnya. Jadi variabel itu kita nggak pakai, walaupun hal itu nanti kita bahas juga di video yang lain. Tapi aku akan bahas mengenai hal yang pasti-pasti aja. Jadi semua hal yang bisa diterapkan kapanpun dan dimanapun teman-teman semuanya berada gitu ya. Oke, kita kenalan dulu yang namanya itu hard cost. Oke, apa itu hard cost? Nah, hard cost adalah sebuah dana ataupun biaya yang kita keluarin secara rutin dan sifatnya itu wajib. Jadi memang harus dikeluarin ya untuk biaya tersebut, itu namanya hard cost. Nah, kategori hard cost ini macam-macam mungkin ya. Jadi mungkin hard costnya ada yang makan, kemudian listrik, kemudian biaya langganan software, kemudian profit dan lain sebagainya, itu namanya hard cost. Jadi kebutuhan yang harus kita bayar sehari-hari gitu ya, itu namanya hard cost. Jadi sekarang teman-teman tinggal catat aja dulu hard cost ataupun kebutuhan pokok setiap hari ya yang teman-teman butuhkan untuk membuat sebuah desain. Oke ya, jadi ini pasti hasilnya pasti bakal beda-beda, tapi nanti
semuanya pasti akan ketemu, tinggal disesuaikan aja dengan diri sendiri, karena hard cost ini ruang lingkupnya adalah privacy ya, ataupun pribadi, hanya pribadi yang tahu gitu. Oke. Yang pertama, hard cost-nya yang tentunya itu makan, ya kan? Makan. Oke, kemudian setelah ada makan, kemudian mungkin yang rokok kali ya, atau vape gitu kan. Rokok atau vape. Nah, kemudian hard cost lagi misalnya listrik. Oke ya. Misalnya software atau langganan software, ya kan. Kemudian ada lagi makan, rokok, listrik, kemudian misalnya yang suka nyemil-nyemil nih, cemilan. Oke, kita masukin lagi. Pokoknya hard cost ini pasti bakal beda-beda. Ya, aku tandai dulu di sini. Hard cost-nya. Hard cost ini pasti bakal beda-beda. Semua orang pasti beda di sini ya hard cost-nya. Jadi jangan disamain nanti. Pasti semuanya beda-beda, dan ini isi sesuai dengan kebutuhan harian teman-teman ya. Jadi ini secara real datanya. Jadi jangan ada yang dikurangin ataupun ditambahi. Jadi bener-bener real. Kalau misalkan kesehariannya hanya butuh makan dan minum, nggak ngerokok, tulis hard cost-nya di situ ya. Terus aku anggap aja ini hard cost yang ada di diriku ya. Oke. Setelah itu kita isi angkanya. Oke ya, kita isi angkanya. Makan misalnya kalau aku misalnya makan yang nggak perlu neko-neko, misalnya sehari 3 kali mungkin cukup kali ya, sekitar 40.000. Oke nih ya, hard cost-nya ini untuk 1 hari. Oke, hard cost untuk 1 hari ini 40.000. Oke ya, untuk hard cost. Kemudian rokok atau vape misalnya katakannya 15.000 gitu ya. Ini hard cost nih, biaya yang kita keluarin setiap harinya. Oke. Setelah dari hard cost, kemudian listrik, anggap aja listrik per hari itu 15.000 juga untuk 1 unit PC atau laptop. Kemudian langganan software katakanlah 15.000 juga per hari ya, karena kan langganan software per tahun gitu. Kemudian dari cemilan misalnya teman-teman suka nyemil gitu kan, katakanlah cemilan 10.000 cukup kali ya. Oke, dan yang lain-lainnya mungkin ada kopi ya. Nah ini kan desainer grafis kan pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya kopi. Jadi kopi katakanlah kita beli yang sasetan, mungkin 1 hari kita habis 1 saset 2.500, kita isi aja misalnya 5.000. Nah kembali lagi aku tegaskan bahwasannya ini angka adalah angka dari masing-masing orang ya. Jadi setiap orang pasti angkanya beda-beda, menyesuaikan dengan kebutuhan dan gaya hidup masing-masing. Paham ya? Oke. Setelah semuanya ini dibahas ya, ataupun ada hasilnya di sini, tinggal kita totalkan. Oke, ini hard cost per 1 hari ya, hard cost harian. Oke, jadi ini adalah hard cost harian kita. Oke, kita totalkan ya, total. Nah, kita totalin. Setelah ditotal tinggal kita zoom aja dari atas ke bawah. Nah, oke. Ini totalnya adalah 100.000 ya untuk hard cost kita. Jadi biaya yang kita keluarin dalam 1 hari adalah 100.000. Jadi biaya kita ya, biaya hidupnya kita nih 100 hari. Nah, terus apa nih Bang kaitannya antara hard cost dengan menentukan harga desain? Oke, sabar dulu ya. Kita pelan-pelan kita bahas ininya dulu nih. Soalnya pasti bakal seru banget sih. Oke. Dari hard cost sudah ketemu angkanya ya. Kita catat 100.000. Selanjutnya kita buat lagi cara menentukan harganya ya setelah dari hard cost. Setelah itu kemudian kita bisa juga melihat dari UMK. Nah, ini ya, atau UMR. Jadi upah minimum kota atau apa gitu ya, UMK. Nah, karena aku di Cirebon itu saat ini 2,2 juta ya. Nah, ini pasti angkanya beda-beda nih. 2,2 juta. Oke, nah OMK-nya 2,2 juta ini untuk yang Cirebon ya. Nah, ini pasti angkanya beda-beda nih. Ini mengikuti dengan tempat yang teman-teman tinggali ya. Oke. Dari UMK dari sini oke. Kemudian jumlah hari kerja ya. Nah, hari kerja nanti kita dibayar per hari kan. Berarti tinggal idealnya kita bekerja itu selama 25 hari ya. Idealnya dalam 1 bulan. Oke.
Berarti tinggal bagian ini dibagi 25. Oke ya. Nah, perharinya kita kena 88.000 ya. Nah, ini. Jadi rata-rata pekerja yang ada di Cirebon atau orang yang kerja di Cirebon, kalau misalkan yang gajinya masih UMK atau UMR, mereka mendapatkan 88.000 per hari. Ini untuk yang di Cirebon ya. Pasti nanti tentunya beda lagi, yang lain pasti beda lagi. Oke ya. Ini 88.000. Nah, selanjutnya kita kaitkan dengan yang namanya profit. Setelah hard cost sudah ditentukan, UMK juga sudah ditentukan, kita tentukan yang namanya profit. Oke ya. Nah, profit. Oke. Profitnya mau berapa persen nih? 50% kah atau 100% kah atau berapa persen nih? Jadi profit itu adalah keuntungan dari kita nanti menjual ataupun memberikan harga per satu desain tersebut atau per satu ilustrasi. Oke ya. Profit nih. Nah, profitnya mau berapa persen? Katakanlah profitnya mau 100% gitu ya. Jadi caranya gampang, misalnya kita coba 100% ya kan. 100% dikali ini, kalau nggak salah rumusnya 100%. Coba aku pakai rumus 100% dari ini. Oke lah, rumusnya nggak ketemu, jadi misalnya profitnya 100%, berarti 100% dari 100.000 adalah 100.000 lagi, berarti nanti kita dapat profit 100.000 ya kan, karena profitnya 100% nih, kita jadi tentuinnya adalah jadinya 100.000. Kalau profitnya 50% berarti ya tinggal 50% dari cost-nya yang kita keluarin gitu ya, profitnya. Oke. Misalnya 50% berarti 50.000. Kalau 100% berarti 100.000. Kalau misalkan profitnya 200% berarti di sini berapa? 200.000. Oke ya. Nah, selanjutnya menghitung harga desain adalah caranya gampang. Tinggal teman-teman profit ditambah dengan hard cost. Oke? Berarti di sini harga desain. Nah, harga desain berarti rumusnya sama dengan total hard cost ditambahkan dengan profit. Nah, jadinya 200.000. Nah, ini harga dasar yang teman-teman kasih untuk satu desain. Dalam artian harga dasar ini adalah harga yang minimal banget teman-teman kasih untuk menentukan sebuah harga desain. Jadi nggak ada lagi yang namanya kita ngasih harga itu kira-kira gitu ya. Jadi paham tidak? Nggak ada yang namanya ngasih harga itu kira-kira gitu. Jadi ya asal tembak lah ya, gini-gini gitu, nggak bisa. Jadi semuanya ada hitungannya, dan hitungannya sudah aku jelasin tadi. Nah, berarti harga desain 200.000 itu untuk yang 1 hari kerja. Paham ya? Jadi ketika nanti dalam satu ilustrasi ataupun desain tersebut teman-teman memerlukan 4-5 hari kerja, ya udah berarti tinggal dikalikan aja. Nah, ya. Total hari kerja. Nah, yang total hari kerja nanti akan muncul hasil dari sini. Misalnya total hari kerjanya adalah 4 hari, ya kan? Dalam satu ilustrasi tersebut, karena saking kompleksnya teman-teman memerlukan waktu 4 hari sampai revisi dan lain sebagainya, itu 4 hari. Berarti nanti tinggal dikalikan aja harga desain ya. Harga desain ini dikalikan dengan jumlah hari ataupun jumlah waktu yang teman-teman luangkan dalam menyelesaikan satu project tersebut. Misalnya 4 hari, berarti tinggal dikalikan 4. Nah, 800.000. Oke ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya ngasih harga itu tembak-tembakan gitu ya. Jadi harganya 800.000 untuk yang 4 hari pengerjaan gitu ya. Terus kaitannya apa dengan UMK gitu ya, dengan UMK yang di Cirebon ini, dengan kota yang teman-teman duduki, adalah ini hanya sekedar patokan supaya teman-teman bisa lebih melebihi profit dari sini. Misalnya ini dalam gaji resto misalnya, ataupun jadi waiters, ataupun jadi pekerjaan yang formal lah, misalnya di tempat makan ataupun apapun itu.
Misalnya ada teman kita nih yang kerja di tempat makan, gajinya itu 88.000, ini untuk yang di Cirebon, ya kan. Nah, harapan kita karena kita berada di industri kreatif. Nah, teman-teman juga bisa pahami nih dari katanya atau kalimatnya aja ada industri kreatif. Nah, sebisa mungkin kita ketika menjual jasa, karena kita freelancer, sebisa mungkin kita patok harga di atas dari UMK yang ada di kota tersebut. Makanya kenapa aku ambil profitnya 100.000, ya kan, atau 100% dari total hard cost. Oke, jadi itu hanya patokan. Jadi ketika nanti profitnya hanya 20% dari 100.000 dari hard cost, itu kan jadinya cuman 120.000. Kita cuman dapat profit 20.000. Ngerti nggak maksudnya? Ya kan? Cuman dapat profit 20.000 karena kan tadi hard cost nih. Ini biaya hidupnya kita nih. Udah ditanggung kan satu project untuk mengerjakan project tersebut. Ini hard costnya kita nih 100.000. Kita misalnya set harganya 120.000 untuk satu gambar. Kita cuman profit berapa? 20.000 dong, ya kan? Cuman profit 20.000. Dibandingkan dengan ini, ya kan, 20.000 dengan 88.000, gedean 88.000. Daripada kita pusing-pusing ngedesain, kenapa nggak langsung kerja aja di restoran ataupun di tempat kerja yang lain, gitu kan? Kalau kita ngeset profitnya cuma 20%, makanya kenapa aku set profitnya itu 100%. Nah, supaya ketika teman-teman mendapatkan profit ya ataupun uang lebih, itu melebihi dari UMR, seperti itu. Nanti pasti harganya pasti bakal beda-beda, tinggal disesuaikan aja. Oke ya, aku tarik kesimpulan bahwasannya yang pertama, teman-teman harus tahu hard cost-nya dulu ya. Setelah hard cost-nya sudah didata secara keseluruhan, totalnya muncul. Dari hard cost ya, ditambahkan dengan profit. Nah, profit itu keuntungan ya. Keuntungannya mau berapa? Misalnya keuntungannya mau 100% dari hard cost-nya. Ya udah, berarti keuntungannya 100.000. Nah, setelah itu tinggal dari total hard cost ditambahkan dengan profit. Muncullah harga desain. Harga desain yang paling dasar. Jadi teman-teman minimal ngasih harga itu 200.000 untuk satu desain. Kalau di bawah itu ya tanggung sendiri, nanti jatuhnya minus dong, ya kan? Profit hard cost-nya aja misalnya 100.000, kita ngedesain satu hari cuman 50.000 dapatnya, itu udah minus 50 loh. Itu kerja apa dikerjain, ya kan? Jadi sayang banget gitu kan. Jadi bisa paham ya, dari total hard cost ditambah profit itu harga desain. Harga desainnya udah muncul ya, tinggal dikalikan jumlah hari untuk menyelesaikan satu project tersebut. Jadi ketika projectnya diselesaikan dalam 4 hari ya, satu project itu berarti projectnya harganya 800.000. Jadi jangan ketika nanti kerjanya 4 hari cuman dapatnya 200.000, sementara hard cost-nya aja 100.000, rugi dong. Jadi kita harus cerdas secara finansial ya. Jadi selagi kita belajar untuk upgrade skill di desain atau di ilustrasi kita, satu sisi pun kita harus memahami juga yang namanya perhitungan finansialnya gitu. Jadi setelah tahu video ini, teman-teman nggak ada lagi yang namanya tembak-tembakan harganya kira-kira dan lain sebagainya, itu nggak ada. Teman-teman bisa pakai rumus yang aku pakai ya, seperti itu. Tinggal disesuaikan aja. Pasti angkanya pasti beda-beda sih, berapanya itu standarnya kalian sendiri yang tentuin. Aku hanya kasih caraku untuk kasih sebuah harga dalam satu desain. Paham ya? Mungkin itu aja dulu yang bisa aku bahas di video kali ini. Aku rasa sudah cukup detail ya yang aku bahas ini, dan sampai hampir 20 menit loh. Hampir 20 menit. Jadi ya udah, aku tutup aja, semoga bisa bermanfaat. Ketika nanti memang ada yang pengen ditanyain ataupun masih bingung gitu nanti caranya ngitungnya gimana, ataupun masih ada step-step yang sekiranya bingung, aku terbuka kok untuk teman-teman sharing aja ke aku. Tinggal nanti WhatsApp ataupun di kolom komentar, sebisa mungkin nanti aku akan bantu teman-teman semua untuk menyelesaikan masalah yang ada. Itu aja dulu, terima kasih sudah support sejauh ini channel Tukang Tracing. Oh iya, satu lagi yang aku lihat dari analitik aku ya, bahwasannya yang nonton ini hanya sekedar nonton, nggak subscribe gitu. Ayo dong subscribe, bantu aku untuk capai 10.000 subscriber di tahun ini.
Nanti sesuai dengan janji aku beberapa minggu yang lalu, aku udah bilang bahwasannya ketika sudah 10.000 subscriber, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya apa? Ya masih rahasia. Yang penting 10.000 subscriber aja dulu. Oke, terima kasih untuk support dari kalian semua, sangat membantu aku untuk bikin video-video yang lebih menarik lagi dan lebih bermanfaat lagi ke depannya. Oke, stay tune untuk video-video yang lain, pasti bakal rilis terus ya. Dan tentunya jangan menyerah, tetap terus kembangkan skill dan kemampuan, semuanya harus dikembangin. Dan see you di video yang akan datang dengan tema yang lebih menarik lagi. Aduh, aku bingung nih mau ngomong apa lagi ya, muter-muter mulu nih ngomong. Ya udahlah, nggak apa-apa. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal mah kalau nggak ada salam juga nggak apa-apa sih, cuman ya udah. Bye bye.